Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, pandai juga bercanda. Ia berpikir bahwa penggeledahan rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristianto kemarin, karena KPK menemukan Harun Masiku di rumah Hasto yang disembunyikan di dalam lemari misalnya. Ternyata ia keliru dan kecewa dengan KPK. Harun Masiku tak ditemukan di lemari rumah Hasto. Saya pikir tadinya ada teman-teman breaking news bahwa rumah Hasto digeledah. Saya pikir itu tadi Harun Masiku ada di rumahnya atau disembunyikan di lemari atau di bunker atau apa gitu. Itu wah rame pikiran saya gitu. Saya tadinya udah gembira menyambut wah ini nanti Harun Masiku tertangkap. Pikiran saya begitu penggeledahan dan ya termasuk penyitaan itu dalam rangka untuk menangkap Harun Masiku yang ada di dalam rumahnya Pak Hasto. Tapi ternyata keluar enggak ya, saya penonton kecewa sebenarnya. Kalau Meski bercanda, tapi bercandaan Boyamin Saiman ini menjurus pada KPK dan Hasto atau PDIP sekaligus. Ketua Maki ini ingin mengatakan bahwa ia tak setuju dengan penggeledahan rumah Hasto yang dilakukan KPK kemarin itu. Karena kasus Hasto ini sebetulnya sudah lengkap dan tak berkaitan lagi dengan penggeledahan rumah Hasto itu. Kecuali Harun Masiku ditemukan di rumah Hasto. Tapi Boyamin juga ingin membenarkan sangkaan KPK bahwa sejak awal pihak Hasto atau PDIP lah yang diduga menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Kasus Hasto ini tidak saja menjadi berlarut-larut, tapi juga makin meluas. Makin berlarut-larut karena Hasto mangkir dari pemanggilan KPK kemarin dengan alasan yang sebetulnya bisa dikesampingkan kalau PDIP sendiri secara institusi bersikap tegas terhadap proses hukum yang dilakukan KPK. Lambat laun proses hukum Hasto itu akan dijalankan juga. Buat apa pula menunggu perayaan ulang tahun PDIP 10 Januari nanti. Disinilah kasus Hasto ini makin meluas karena menjadi seolah-olah KPK versus PDIP. Mestinya tidak begitu. Biasanya kalau seorang elit partai bermasalah dengan hukum, partai secara institusi cepat-cepat berlepas diri dari orang tersebut. Tapi agaknya PDIP dalam kasus Hasto ini mau berbeda, pasang badan. Sejak awal PDIP sebagai institusi justru terlihat membela penuh. Bahkan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri jelas-jelas seperti mengancam KPK dan Kapolri. Kalau macam-macam dengan kadernya akan diminta pertanggungjawaban kedua institusi itu. Begitu sentralnya Hasto di PDIP seperti tak tergantikan. Dari Hasto versus KPK, Hasto versus Jokowi meluas menjadi PDIP versus Jokowi, PDIP versus KPK. Untuk yang terakhir ini, PDIP versus KPK, PDIP akan sangat dirugikan. Rasanya akan sangat sulit bagi PDIP untuk menjadikan KPK sebagai musuh bersama. Pengalaman partai-partai yang berurusan atau melawan KPK karena kadernya dijadikan tersangka, partai-partai itulah yang akan kalah melawan KPK. Melawan KPK karena kadernya berkasus, termasuk mendelegitimasi pimpinan KPK saat ini, jalan terjal yang ditempuh PDIP. PDIP akan capek sendiri. Paling mungkin yang dilakukan PDIP dalam rangka melawan KPK adalah perihal tebang pilih. KPK bisa disudutkan dalam hal tebang pilih ini karena memang banyak kasus besar lainnya yang mestinya juga diusut oleh KPK, termasuk yang mungkin saja menyentuh Jokowi dan keluarganya. Apalagi Hasto mengaku memiliki dokumen soal keterlibatan Jokowi dan keluarga dalam suatu kasus. Ini yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh publik. Ada atau tidak? Kalau ada, KPK akan sulit mengelak. Kalau tidak, malah legitimasi KPK yang dipersoalkan akan sangat sulit. Pimpinan KPK yang baru dilantik ini sebetulnya sudah agak sabar dalam menghadapi reaksi dari pihak Hasto. Ditetapkan tersangka, tapi belum dipanggil. Dipanggil, malah mangkir. Sementara serangan terhadap KPK tak kunjung berhenti. Maka diadakanlah penggeledahan kemarin sebagai kepastian bahwa pemanggilan berikutnya jika Hasto masih mangkir akan dijemput paksa. Dan itu tidak saja merugikan Hasto yang sebelumnya sudah dengan kesatria ingin menghadapi KPK, tapi juga akan merugikan PDIP itu sendiri karena mengabaikan penegakan hukum.
Hasto pasti paham betul cara kerja KPK. Ia bisa tak tersentuh KPK sejak tahun 2020 karena kepahaman terhadap kerja KPK itu. Ia pasti terus mencari cara. Tapi memang KPK sudah berganti, suasana sudah berubah, pimpinan sudah yang baru. Ini catatan penting juga bagi pimpinan KPK yang baru. Ada masanya KPK bisa dikendalikan pihak berkuasa. Ini tak boleh lagi terulang. Presiden Prabowo sudah menegaskan dari awal bahwa kasus hukum janganlah bermuatan politis. Kasus hukum ya kasus hukum saja. Titik. Begitu seharusnya.